kita berpikir kita sudah merdeka karena sudah ke gereja. Apakah kau tidak tahu siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Para imam. Mereka rapat dulu, pakai doa dulu, baru salibkan Tuhan Yesus. Dan mereka pun bersyukur kali kepada Allah karena si sesat itu sudah mati. Padahal mereka manusia celaka. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pentingnya bagian ini, dan bagaimana sikap Paulus begitu tegas, dia menghadik para pengajar-pengajar sesat yang menambah-nambahkan nilai pada keselamatan. Kadang-kadang saya kalau baca gini ciut juga. Kenapa? Saya tahu banyak hal yang salah. Tapi kadang-kadang karena kita ketimuran, mau bilang itu salah, nanti orang bilang Bapak sok benar sendiri. Sok pinter sendiri. Lalu saya bertimbang, sudahlah, sambil jalan saja. Halus saja ngomongnya. Tetapi kemudian saya berpikir, saudara, sebetulnya saya ini sudah murni tidak sebagai seorang Kristen. Karena seharusnya saya berani. Pertimbangan-pertimbangan etis yang bersifat duniawi mestinya dipinggirkan. Gara-gara ucapannya Paulus tidak disukai. Dicari-cari kesalahannya dan dipenjarakan. Saya sebetulnya tidak terlalu pusing kalau pikir-pikir mau dipenjara gara-gara itu, ya bagus juga ya. Tapi sungkanitas itu yang menjadi sesuatu yang salah. Nah, ini harus terus kita berdoa. Dan terus bertindak dalam hidup kita. Itu semakin hari pun saya makin terbuka saja bicara. Terserahlah kau suka apa tidak. Tapi saya tetap merasa belum memenuhi seperti semangat Paulus menghadik para penyesat-penyesat itu. Yang disebutnya penyesat. Di Roma, di Korintus dia berkata, kalian yang memberitakan Injil, kamu lihat. Mungkin Injil mereka sama dengan kami. Tapi motif mereka hanya untuk mengenyangkan perutnya. Mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sampai sekarang berapa banyak orang bergereja dan menjadi pendeta karena berpikir jalan pintas yang mudah dalam bekerja dan mendapatkan uang. Berapa banyak orang jadi pendeta dan membuka gereja karena berpikir jalan pintas membuka usaha. Berapa banyak gereja-gereja menjadi aset pribadi dari para pendeta. 1001 alasan boleh kau sampaikan, tapi itu uang jemaat yang dikumpulkan. Kita ini banyak jadi penjahat dengan baju rohani, saudara. Tapi yang lebih jahat lagi jemaat. Sudah tahu pura-pura tidak tahu. Maka pantas kamu menemani banyak pendeta ke neraka. Tapi pendeta masih untung. Dia masuk neraka sudah nikmati aset. Kau yang susah. Masuk neraka tidak pernah nikmatin aset. Malah nyetor ngumpulin uang untuk aset. Sudah nyetor ke neraka lagi. Jangan bodoh. Maka terhadap gereja dan bergereja kalian harus kritis di dalam gereja ini. Terhadap ajaran, mesti mau tahu, lihat apa ini dan bagaimana itu. Terhadap aset-aset gereja kita di kemudian hari, harus tahu, peka untuk menjaga supaya ini lurus. Tapi kalau bekerja jangan hitung-hitungan. Layani Tuhan dengan kesungguhan. Tetapi pelihara supaya itu dalam kebenaran. Ini menjadi bagian penting, saudara. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus, salib menjadi batu sandungan bagi mereka-mereka yang menembak kurangi. Dia berarti penjuru bagi orang-orang yang diselamatkan. Mengarah kepada salib Kristus. Selamat menuju kepada Allah di dalam cinta kasih kekekalannya. Tetapi orang-orang tidak percaya, maka salib jadi batu sandungan. Menyandung mereka dan menjatuhkan mereka dalam kehidupan. Nah, itu sebab saudaraku yang kekasih. Begitu kita percaya pada Kristus, maka Kristus bilang apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Sunatlah dirimu dari segala keinginan cinta akan hidupmu menjadi cinta pada salibnya. Jangan kau lari, tapi pikullah salibnya, karena itulah kehormatan bagimu. Tetapi sekarang orang mau percaya sama Tuhan Yesus, ikut Yesus semuanya beres. Semuanya enak, semua yang kamu mau kamu dapat. Demi Tuhan yang hidup. Kalau mengikuti ukuran Paulus, sudah terjadi penyesatan. Kasih 10 akan dapat 100. Demi Tuhan yang hidup. Kau belajar berhitung dengan Tuhanmu. Kau sudah menghapus siapa Tuhan yang berdaulat. Dan apa milikmu itu. Berilah karena kamu sudah menerima. Dan dia tahu memeliharamu. Tidak perlu kau ajari. Jangan dipelintir ayat-ayat dalam konteks yang salah. Kan ada nanti dikembalikan berlipat ganda. Maksudnya apa? Lihat dulu konteksnya. 3
30, 60, 100 kali lipat. Itu bagaimana kamu berbuah dalam hidupmu karena benih firman. Jadi benih firman jangan diganti dengan benih persembahan. Gak ada urusannya itu. Maka saya selalu bilang janda miskin tetap miskin sekalipun membeli seluruh miliknya dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Sakeus tidak berlipat-lipat hartanya karena separuh hartanya sudah diberikannya. Buah pertobatannya, edan. Separuh hartanya. Dia tidak bangga. Orang 10% saja sudah teriak. Saya sudah kasih perpuluhan. Dia 50%. Bahkan dia bilang kalau ada orang yang kutipu, aku akan mengembalikan sesuai peraturan Taurat 2-4 kali lipat. Hebatnya. Tanggung jawabnya. Kecintaan pada diri digunting. Semua harus seperti yang Kristus mau. Nah oleh karena itulah saudara, salib itu kan menjadi batu sandungan bagi mereka yang hanya mau mencintai dirinya. Salib akan menjadi batu penjuru bagi mereka yang mau menyangkal dirinya. Maka Paulus bilang, jikalau demikian salib bukan lagi batu sandungan. Karena bagi para penyunat itu, salib jadi batu sandungan. Ayo sunat, ayo ini, ayo itu. Mereka tambah-tambahkan semua ritual supaya jalan ke surga. No. Kalau saya bilang saya akan membawa kalian ke surga, penipu Big Man Sirait. Bagaimana aku bisa bawa kau ke surga? Istriku saja nggak bisa kau bawa. Karena ini menjadi tanggung jawab personal saya dengan Tuhan. Istri saya bertanggung jawab secara personal dengan Tuhan. Begitu pula anak-anak saya. Tapi saya harus memberitakan kebenaran, kiranya Allah menolongmu. Saudara-saudara, dari cuplikan tadi ada beberapa poin yang saya tangkap untuk kita renungkan bersama. Dia menyebut ada para imam yang berdoa tapi melakukan kejahatan, yaitu menyalibkan Yesus. Saudara-saudara, seringkali kita membuat ukuran sendiri tentang apa yang baik dan apa itu jahat. Kita bukan lagi mau melihat apa kata firman tentang baik dan buruk, tapi kita membangun ide tentang baik dan buruk itu. Dan seringkali memang yang baik di mata Allah malah dikatakan buruk oleh kita, dan yang buruk di mata Allah malah kita junjung dengan baik. Misalnya tadi yang disampaikan, Paulus yang berani menghardik pengajar sesat yang menambahkan nilai pada keselamatan. Di masa itu, apa yang dilakukan Paulus sangat tidak menguntungkan, sangat jahat bagi orang-orang Yahudi yang munafik, yang punya dua muka. Banyak orang Yahudi pada masa itu sudah mengaku menjadi Kristen, tapi mereka juga masih menekankan hukum Taurat demi supaya tetap diterima oleh kalangan Yahudi non-Kristen pada masa itu. Dan sikap ini pernah dilakukan Petrus, bahkan yang membuat Paulus mengecam Petrus dengan keras. Di surat Roma, tepatnya di pasal 16 ayat 17-18, Paulus berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka." Jadi mereka adalah golongan Yahudi yang sudah mengaku menjadi Kristen, tapi karena masih takut dengan otoritas Yahudi, mereka memecah belah jemaat dengan menambah nilai-nilai keselamatan Kristen dengan aturan-aturan Taurat yang harus perlu dilakukan. Paulus bilang orang Kristen palsu ini tidak melayani Kristus. Dikatakan sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi mereka ini orang-orang Kristen yang seperti melayani Tuhan, tapi ternyata enggak melayani Tuhan. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang polos hatinya, yang tulus hatinya. Ini sebenarnya lebih tepat dibilang polos, atau diterjemahkan polos, yang lugu, yang apapun dikatakan pendeta itu terima-terima aja. Nah mereka, teman-teman, orang-orang Yahudi yang munafik ini, yang Kristen munafik ini, mereka suka menekankan hidup kudus, taat hukum Taurat. Mereka suka menekankan aturan-aturan sebagai bentuk kesalehan. Cara bicara mereka manis, tak ada cacian, tak ada makian, mereka sempurna. Tapi motif di dalam hati mereka adalah keuntungan mereka pribadi. Karena dengan jalan menunjukkan kesalehan mereka, mereka menerima hormat dan pujian dan mendapat banyak benefit dari cara mereka itu. Paulus bilang, hindarilah mereka itu. Saudara-saudara, orang Yahudi yang menjadi Kristen dengan motivasi yang salah ini, itu sudah banyak di mana-mana di masa itu, bahkan semenjak di Yerusalem. Ketika mereka bersidang, orang Yahudi yang dikatakan jahat ini, itu mereka adalah persoalan utama kekristenan di masa itu. Dikatakan dalam Kisah pasal 15 ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
Dan benar, Paulus mendengar kabar ajaran ini di Roma dan akhirnya mengirim surat ke Roma dan bilang seperti di ayat yang kita baca tadi. Saudara-saudara, ketekasan Paulus ini sebenarnya menjadi alasan utama dia akhirnya harus mati di Roma. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di surat Roma, dia sudah bilang bahwa dia punya kerinduan ke Roma. Dan jelas saudara-saudara, kalau saudara-saudara ikuti, di Roma itu banyak orang Yahudi. Kalau kalian membaca di Kisah Para Rasul pasal 28, dikatakan Paulus waktu tiba di Roma, dia memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi yang ada di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Ini berarti banyak orang Yahudi di Roma yang juga menjabat posisi-posisi penting di Roma. Paulus panggil mereka, selain untuk memberitakan Injil kepada mereka, Paulus ingin mendapatkan pembelaan dari kaum sebangsanya. Makanya kan tadi dia curhatkan, dia tadi bahwa dia ditangkap di Yerusalem dan dikirim ke Roma untuk diadili. Sebenarnya saudara, dia itu sudah jatuh hukuman mati di Yerusalem oleh orang Yahudi Yerusalem sendiri. Tetapi waktu itu Paulus minta naik banding kepada Kaisar, sehingga Agripa pun tidak bisa melepaskan Paulus. Paulus tetap harus ke Roma untuk naik banding. Sampai di Roma inilah Paulus ingin mendapatkan dukungan dari orang Yahudi di Roma, tapi nggak bisa juga. Mereka sudah terlanjur benci kepada Paulus. Saudara lihat, Paulus meski dia tahu dia butuh suaka dari orang-orang Yahudi, tetapi dia tetap tegas dengan Injil. Bahwa di dalam Kristus, Taurat sudah nggak berlaku lagi sebagai jalan keselamatan karena Kristus telah menebus manusia dari dosa akibat tuntutan hukum Taurat. Intinya saudara, Paulus ini berani tegas meski itu meresikokan nyawanya. Tapi banyak hamba Tuhan hari ini sungkan karena pertimbangan-pertimbangan etis seperti yang Pak Bikman bilang tadi. Banyak hamba Tuhan mengabaikan firman dan mengesampingkan Injil Kristus demi relasi, dan itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Takut menyinggung perasaan orang lain atau golongan lain, takut menyinggung perasaan orang yang beragama lain, yang akhirnya jemaat dihindarkan dari pemahaman yang penting, yang doktrinal. Katanya menjunjung persatuan kebangsaan, tapi mengabaikan persekutuan jemaat yang harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jika Paulus lebih menjunjung persekutuan kebangsaan, mungkin Paulus nggak akan mati. Tapi malah kematian Paulus meneguhkan kebenaran Injil Kristus kan? Maka saudara-saudara, nggak ada jalan tengah, nggak ada gagang pada salib. Salib harus dipikul. Kita harus berperang melawan roh-roh jahat di udara yang menginginkan manusia membangun kemanusiaan yang menentang kebenaran Tuhan. Tapi orang percaya akan tampil dan siap berperang menegakkan kebenaran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Maka selamat berjuang teman-teman, ya, yang mau memberitakan firman Tuhan yang benar. Doakan kami juga para YouTuber Kristen yang seringkali dimusuhi dan dianggap bodoh oleh dunia oleh karena pekerjaan berat kami ini. Tapi kami percaya lewat kami yang memberi diri di medsos ini, ya, untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan sedang bekerja lewat kami menjaga serta memanggil kawanan domba di seluruh Indonesia supaya jauh dari ketersesatan di dalam Injil palsu. Tuhan memberkati semua. Shalom.